Halo teman-teman semua, jadi di video ini aku akan menjelaskan ke teman-teman praktikum Microsoft Word untuk PT Sipahem. Nah, sekarang kita bisa lihat ketentuan soalnya itu yang pertama adalah paper size adalah legal. Kemudian yang kedua, margin atas 4 cm, bawah 2 cm, kiri 3 cm, kanan 3 cm. Lalu nama PT sampai dengan alamat email PT menggunakan header. Ya. Dan setelah penandatanganan dokumen adalah footer. Nah, ini ya footernya. Lalu untuk nama PT menggunakan word art ya teman-teman. Nah, untuk gambarnya yang warna emas ini teman-teman bisa ganti pakai gambar lain ya, nggak harus gambar itu. Oke, kemudian ini ada data-data untuk mailingsnya ya teman-teman. Nah, kalau udah kita baca semua aturan-aturan dan ketentuan dari soal, sekarang kita bisa langsung masuk aja ke Word-nya. Pertama-tama kita masuk ke tab layout dan kita ubah size-nya menjadi legal ya teman-teman. Kemudian kita ubah juga margin-nya pakai yang custom margin ya. Nah, di sini kita bisa isi ketentuan dari soalnya. Untuk atas atau topnya itu 4, kemudian bawahnya itu 2 cm, kiri 3 cm, kanan 3 cm. Habis itu kita oke aja. Nah, tampilan bakal kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa rapihin nih bagian tengahnya. Kita blok dulu bagian yang mau kita rapihin, kemudian ke tab home, terus ke paragraf. Setelah itu kita klik yang justify atau rata kanan kiri. Bagian bawahnya juga kita rapiin ya teman-teman. Ke justify juga. Nah, kalau misalnya udah kita rapihin semuanya ke justify, kita bisa langsung buat page bordernya dulu aja. Kita ke tab design, kemudian page border. Nah, di sini kita pilih nih, bentuknya kayak kelelawar gitu ya, teman-teman. Kita cari aja, scroll ke bawah. Nah, dapat nih. Kalau udah langsung aja kita oke. Nah, tampilannya bakal jadi kayak gini. Oke, page bordernya udah. Sekarang kita bisa langsung bikin headernya aja. Nah, kita bisa tulis dari alamatnya dulu ya. Dari alamat, nomor telepon, sampai alamat emailnya. Nah, kalau udah kita bisa enter sekali, kemudian kita bakal pakai ruler. Nah, di sini kita bakal pakai ruler itu bentuknya kayak huruf L, kayak yang udah dijelasin di kelas. Nah, kita bisa langsung sesuaiin aja sama kayak di modul bentuknya dan tempat penempatannya tuh kayak gimana. Bisa disesuaiin aja ya, teman-teman. Nah, kalau penempatannya kira-kira udah kayak gini, udah sama kayak yang di modul. Nah, kita bisa langsung bikin tulisan PT Sipahemnya aja. Nah,
Untuk tulisan PT Sipaheme itu di ketentuan soal kan udah dikasih tahu ya harus pakai word art. Nah, di sini kita pakai text box dulu ya teman-teman. Kemudian kita ubah di shape stylenya itu jadi transparan. Kalau udah kita bisa langsung ketik PT Sipaheme. Nah, kalau udah kita bisa ubah dulu di warnanya ya. Jadi kuning keemasan gitu, kita sesuaiin aja, pilih mana yang cocok sama modulnya. Kemudian kita ubah efeknya. Nah, di modul teman-teman bisa lihat kalau tulisan PT Sipaheme itu ada reflectionnya dikit atau kayak ada bayangannya gitu. Nah, kita bisa tambahin di yang A terus warna biru itu, terus kita ke reflection, cari yang paling mirip atau paling mendekati. Setelah itu kita ke shadow, cari juga yang paling mendekati yang mana. Nah, kita pakai yang ini. Nah, kalau udah kita sesuaiin lagi nih posisinya teman-teman sesuai dengan modul. Nah, kalau posisinya udah sesuai dengan modul, kita bisa tambahin simbolnya ya. Misalnya kayak simbol rumah, simbol telepon, dan simbol apa tuh? Kayak surat gitu ya. Caranya teman-teman bisa masuk ke insert, kemudian di bagian simbol sini kita langsung klik di more symbol untuk teman-teman yang belum pernah pakai simbolnya. Tapi kalau yang udah pernah pakai simbolnya pasti bakal muncul di kayak shortcut simbolnya gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang belum pernah coba simbolnya harus dicari dulu ya, teman-teman. Nah, biasanya untuk simbol-simbol di Lepes ini biasanya yang kita pakai itu ada di Webdings atau Wingdings 1, Wingdings 2, Wingdings 3. Bisa teman-teman cari aja ya. Oke, kalau udah rapih bagian headernya nih ya, kita bisa tambahin gambarnya, gambar yang itu. Nah, tapi karena di shapes atau di symbols itu nggak ada, kita bisa insert, masukin dari galeri atau yang udah kita download. Nah, tapi teman-teman bisa pakai gambar apapun ya, nggak harus ini, karena di ketentuan tadi udah diperbolehkan untuk pakai gambar apa aja. Nah, ini bisa kita ubah dulu layout optionnya ya teman-teman. Boleh diikutin seperti yang di video aja. Selanjutnya kita akan membuat garis ya teman-teman. Caranya kita blok dulu tapi yang di bagian bawah aja. Kemudian ke border dan border and shading. Nah, di sini kita bisa pilih yang sesuai dengan modul. Nah, yang ini. Nah, kemudian karena kita cuma butuh bawahnya aja, di bagian bawahnya aja kayak gini. Jadi untuk bagian sisi kanan, kiri, dan atasnya kita hapus. Kayak gitu. Kemudian kita oke. Nah, jadi deh. Setelah itu kita lanjut untuk membuat footer. Caranya adalah dengan double klik di bagian bawah ya. Sama kayak header, kalau mau buka header bisa double klik bagian atas, sedangkan kalau footer bisa double klik bagian bawah. Nah, boleh teman-teman langsung ketik aja footernya sesuai sama modul. Nah, di bagian awal dan akhir kalimat itu kan kayak ada simbol gitu ya.
Nah, kita bisa ke insert, kemudian simbol dan more simbol. Kita cari di fontnya itu adalah Wingdings. Nah, yang ini ya. Kita langsung insert. Kemudian untuk belakangnya yang sebelahnya lagi, ya itu kita insert lagi, kemudian kita close aja. Nah, kemudian kita ubah ke center ya paragrafnya. Nah, kalau udah, langsung aja kita tutup footernya dengan double klik di bagian tengah. Untuk yang di bagian nomor, bulannya itu kan kayak rada menjorok ke sebelah kanan gitu kan ya. Nah, kita bisa pakai fungsi rulersnya lagi. Kita arahin kursornya ke September di angka S-nya sebelum S itu. Kemudian kita klik di kisaran angka 10. Kemudian kita tap. Nah, terus bisa juga kita atur sampai ke pojok sebelah kanan. Lalu, kalau di model itu kan kayak dibagi dua terus ada tengah, garis tengahnya gitu kan ya. Nah, caranya gimana? Pertama kita blok dulu bagian yang mau kita buat bagi dua, kemudian kita masuk ke layout, lalu columns dan more columns. Nah, di sini kita bakal pilih yang two karena ini emang dibagi dua ya, makanya yang two. Nah, untuk yang garis tengah ini kita centang yang line between. Setelah itu oke. Nah, udah jadi deh. Nah, kalau teman-teman lihat di modul huruf C-nya itu lebih besar daripada yang lain. Caranya kayak gimana? Kita blok dulu huruf C-nya aja, kemudian buka tab insert, lalu klik drop cap dan pilih drop. Nah, kalau udah hasilnya bakal kayak gini ya, teman-teman. Oh iya, untuk hari tanggalnya jangan lupa dirapiin juga ya, teman-teman. Kita pakai rulernya lagi, kita klik di bagian angka 3, kemudian di tap sekali, tempatnya juga, waktunya juga sama. Tabelnya juga jangan lupa dirapiin ya teman-teman. Untuk dari jenis harga, diskon sampai harga bisa kita rapihin, kita blok dulu semua, kemudian kita ubah paragraf di tab home jadi ke center, jadi di tengah semua. Terus jangan lupa di bold. Nah, untuk tulisan platinum, gold, dan silvernya juga sama ya. Kita ubah ke center, kemudian kita bold juga. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke mailings. Nah, sekarang teman-teman bisa buka tab mailingsnya. Kemudian kita akan klik select reception, kemudian pilih yang type a new list. Nah, di sini teman-teman bisa customize column untuk sesuaiin tabel-tabelnya dengan yang ketentuan soalnya. Pertama kita hapusin dulu semuanya. Nah, kalau misalnya udah terhapus semua, kita bisa klik add. Baru kita masukkan sesuai dengan ketentuan dari soal. Yang pertama adalah nomor, yang kedua nama, yang ketiga kode, dan yang keempat adalah alamat. Kalau udah, kita langsung klik OK aja.
Nah, baru deh kita isi kolom-kolom ini sesuai dengan ketentuan di soal. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung klik OK aja dan save di folder yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, teman-teman juga harus save file mailings ini dan files Word-nya dalam satu folder ya. Karena kalau misalnya beda folder, nanti mailingsnya nggak bakal bisa kebuka. Nah, kita bisa lanjutin mailingsnya, kita blok dulu bagian namanya, kemudian insert merge field, pilih yang nama. Untuk kode kita blok kodenya, kemudian insert merge field juga pilih yang kode. Untuk yang alamat juga sama, caranya kita pilih yang alamat. Nah, di sini ada juga lagi nama, kita ganti ke insert merge fields yang nama. Kemudian di bawah sini juga ada yang kode, kita ubah ke yang kode. Nah, kalau misalnya kita klik preview result, hasilnya bakal kayak gini ya guys. Dia bakal berubah gitu namanya, kodenya berubah juga, sesuai dengan ketentuan yang udah kita masukin tadi di awal. Nah, sekarang kita bakal buat rumus untuk diskon. Kita baca dulu ketentuannya. Jika kode UC, maka diskon 20%. Jika kode BF, maka diskon 15%. Jika kode SD, maka diskon 10%. Dan yang terakhir, jika kode OO, maka diskon 5%. Oke, sekarang kita akan masuk ke Word-nya di tabel yang diskon. Nah, pertama-tama kita bisa masuk ke tab mailings, kemudian klik yang rules di atas ini, yang rules, kemudian pilih yang if dan else. Field name-nya kita isi sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini bisa di split screen aja. Field name-nya berarti kode. Kenapa kode? Karena di sini kita ngomonginnya kode ya. Berarti field name-nya kode. Comparison-nya equal to, karena dia langsung ngasih tahu gitu loh. Jika kode UC maka diskon 20%, makanya equal to. Terus compare to-nya adalah UC. Lalu untuk insert this text-nya 20% dan otherwise insert text-nya 00. Setelah itu kita bisa blok lagi rumusnya, kemudian klik kanan dan toggle fields. Nah, di sini kita bakal ubah rumusnya. Teman-teman bisa di blok bagian OO-nya ini, OO-nya aja. Terus kita klik rules lagi, terus if dan else lagi, terus kita tulis rumusnya lagi.
rumus yang kedua yang kode BF. Sama, field name-nya kode, comparison equal to, compare to-nya BF. Insert this text-nya 15%. Terus untuk otherwise insert-nya kita isi sama OO lagi. Karena kita masih ada 2 rumus yang harus dimasukin. Kemudian oke. Nah, kalau udah gini kita bisa update field. Terus bisa klik kanan lagi, terus toggle update lagi dan masukin sisanya, yaitu 2 rumus lagi. Nah, di sini caranya sama kayak yang tadi, OO-nya kita blok, OO-nya aja, kemudian toggle fields. Nah, di sini kita bisa tambahin lagi rumusnya dengan kita blok bagian OO-nya, kemudian kita tambahin ke rules lagi, if dan else lagi, masukin kode, terus equal to, comparison-nya kita ganti ke SD. Kemudian untuk insert this text-nya kita isi dengan 10%. Nah, di sini tinggal satu rumus lagi kan, yang kode OO-nya. Karena tinggal satu, langsung aja kita masukin 5%-nya. Jadi langsung aja kita klik OK. Terus kita update field lagi. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bisa kopas aja rumusnya buat yang tabel platinum, gold, dan silver di bagian diskonnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke harganya ya guys. Kita bakal tulis yang platinum dulu. Pertama-tama kita masuk ke layout. Oh ya, jangan lupa di blok ya angkanya yang tadi. Masuk ke layout dan klik formula. Terus kita tulis aja angkanya 1,5 juta. Pakai formatnya yang paling atas. Nah, kalau udah kita langsung klik OK. Untuk yang gold juga sama. Kita blok dulu, abis itu kita pencet yang formula, abis itu kita tulis 1 juta, kemudian format yang paling atas, kita klik OK. Silver juga sama, pakai formula, masukin 500.000, terus pakai format yang paling atas, lalu klik OK. Nah, untuk cari harga netnya berarti kan harga setelah dikurangi dengan diskon kan. Nah, berarti 1.500.000 kita kurangin dengan 5% gitu. Nah, tapi di sini kita harus pakai rumus, teman-teman. Berarti rumusnya adalah B2 dikurang dengan B2 kali B3. Nah, kenapa kayak gitu? Karena si 1,5 jutanya itu ada di kolom B dan di baris kedua. Sedangkan untuk diskonnya ada di kolom B dan di baris 3. Kayak gitu. Nah, untuk persingkat waktu kita bisa di copy aja ke tabel gold dan silvernya. Tapi jangan lupa diganti ya tabelnya. Dengan cara kita klik kanan juga sama kayak tadi. Terus toggle field ya. Terus kita ubah sesuai dengan kolomnya. Kita blok dulu, terus klik kanan, toggle field codes, terus kita ubah jadi D2 dan D3. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Nah, sekarang kita bakal masuk
ke bagian tanda tangan, udah mau akhir nih teman-teman. Nah, caranya sama kayak kita rapihin bagian atas tadi pakai ruler. Kemudian kita klik di mendekati sebelah kanan ya. Disesuaiin aja supaya rapi. Nah, kalau udah rapi gitu ya, kita bisa langsung blok aja untuk bagian tanda tangannya. Kita ubah fontnya. Yang paling mendekati itu adalah Blackadder ITC. Teman-teman bisa cari Blackadder ITC untuk ganti bagian font tanda tangannya. Nah, teman-teman, jadi video praktikum Microsoft Word untuk PT Sipahem kita sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di kelas teman-teman semua. Bye-bye.